Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam membebaskan sandera Israel dalam gelombang kelima kesepakatan pertukaran tahanan. Diketahui 3 tawanan Israel itu diserahkan di Deir al-Balah, jalur Gaza Selatan pada Sabtu 8 Februari 2025. Pembebasan ketiga sandera itu diberi imbalan berupa pemulangan 183 tahanan Palestina. Dikutip dari Tribun News, ketiga sandera Israel yang dibebaskan adalah Ohad Ben Ami, Eli Sharabi, dan Or Levi. Mereka dibebaskan dari dalam terowongan yang tak diketahui secara pasti keberadaannya. Ketiganya tampak bahagia saat mendengar bahwa mereka terpilih sebagai sandera yang dibebaskan. Saat pembebasan, 2 sandera terlihat mengenakan kaos berwarna coklat dengan identitas di bagian depan. Sedangkan satu lainnya terlihat mengenakan pakaian berwarna hijau khas tentara. Pembebasan sandera Israel tersebut juga dijaga ketat oleh para pejuang Palestina. Sejauh ini sudah ada 5 gelombang pertukaran sandera yang telah dilakukan oleh IDF dan Hamas. Israel dikabarkan memasang gelang-gelang berisi pesan ancaman ketahanan politik Palestina yang dibebaskan. Sebagai informasi, pada Sabtu 8 Februari 2025, militer Israel membebaskan sebanyak 183 tahanan Palestina. Hal itu seiring dengan pemulangan 3 sandera Israel dari jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, gelang-gelang ancaman itu dipasangkan militer Israel IDF ke para tahanan sebelum pembebasan mereka. Dari rekaman yang beredar, gelang itu memuat pesan seperti orang-orang abadi tidak akan disakiti. Aku memburu musuh-musuhku dan menangkap mereka. Para aktivis menilai tindakan tersebut merupakan taktik IDF untuk mengintimidasi para tahanan. Menurut para pengamat, IDF melakukan hal tersebut untuk menanamkan rasa takut ke benak para sandera yang dibebaskan. Menurut para pengamat, IDF melakukan hal tersebut untuk menanamkan rasa takut ke benak para tahanan yang dibebaskan. Selain diberi gelang ancaman, IDF juga memaksa para tahanan untuk menyaksikan sebuah video yang mereka buat. Rupanya, video berdurasi 3 menit itu menyoroti kehancuran di jalur Gaza. Diberitakan sebelumnya, para tahanan Palestina itu dibebaskan sebagai bagian dari gelombang kelima kesepakatan pertukaran sandera. Mereka dibebaskan di kota Ramallah tepi barat dan disambut hangat oleh para keluarga. Sandera Israel mengirim pesan pada Perdana Menteri dan pemerintahannya di hari pembebasannya dari jalur Gaza. Seperti diketahui, 3 sandera dibebaskan Hamas dari terowongan pada Sabtu 8 Februari 2025. Ketiga tawanan itu dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Dalam video yang dirilis Al-Qassam, salah seorang sandera menyatakan bahwa pemerintah Israel telah gagal mencapai target di Gaza. Ia bahkan menyampaikan ucapan terima kasih pada Brigade Al-Qassam. Sandera tersebut mengaku sangat berterima kasih lantaran Hamas selalu melindunginya. Terlebih saat pasukan Israel beroperasi di wilayah Gaza, sang sandera lantas membeberkan perlakuan Hamas terhadap para tawanan lainnya. Disebutkan, sayap militan Hamas itu setia menjaga para sandera selama agresi berlangsung. Sebanyak 183 tahanan Palestina dibebaskan militer Hamas pada Sabtu 8 Februari 2025. Pembebasan itu sebagai imbalan atas dipulangkannya 3 sandera Israel dari jalur Gaza. Ratusan tahanan Palestina yang dipulangkan itu seluruhnya berjenis kelamin pria. Dikutip dari Tribun News, rentang usia para tahanan itu antara 20 hingga 61 tahun. Dari daftar yang ada, 18 orang dari mereka menjalani hukuman seumur hidup, sementara 54 lainnya menjalani hukuman jangka panjang. Sedangkan 111 sisanya adalah warga Palestina dari Gaza. Dari daftar panjang nama para tahanan yang bebas, salah satunya adalah Iyad Abu Shakdam. Ia dilaporkan menjalani hukuman penjara selama hampir 2 dekade, lantaran dituding terlibat dalam serangan Hamas pada tahun 2000-an. Militer Israel IDF dijadwalkan menarik pasukannya dari poros Netzarim di jalur Gaza pada Minggu 9 Februari 2025. Penarikan pasukan itu dilaporkan dilakukan pada pukul 6 pagi waktu setempat. Dikutip dari Tribun News, tindakan ini dilakukan setelah lebih dari 1 tahun IDF bergerilya di wilayah tersebut. Penarikan IDF tersebut merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Poros Netzarim sendiri sebelumnya berfungsi untuk mengisolasi bagian utara jalur Gaza dari bagian tengah dan selatan.
Selain itu, poros ini juga berperan untuk mengamankan pergerakan pasukan Zionis. Dilaporkan, poros Netzarim menjadi pusat operasi militer selesai invasi darat Israel ke Gaza pada Oktober 2023 lalu. Al Jazeera melaporkan IDF membakar peralatan militer saat mereka bersiap untuk angkat kaki dari poros tersebut. Meski belum ada pernyataan resmi dari IDF, seorang perwira Israel tampak memberi instruksi pada prajuritnya untuk mundur. Penarikan ini dilakukan selesai gelombang kelima pertukaran tahanan dilakukan dengan lancar. Amerika Serikat bersiap melanjutkan potensi penjualan senjata militer senilai 7,41 miliar dolar ke Israel. Jika dirupiahkan, senjata itu berkisar di angka 120,55 triliun rupiah. Rencana tersebut diungkap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tepat setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Donald Trump di Washington DC. Dikutip dari Tribun News, Minggu 9 Februari 2025, Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan Israel, termasuk dalam upaya untuk melanjutkan potensi transfer senjata. Amerika Serikat berpendapat hal itu dilakukan untuk membantu Israel mempertahankan negaranya. Rencananya, Amerika Serikat akan mengirimkan paket senjata yang terdiri dari penjualan amunisi rudal, perangkat panduan, sekering, dan dukungan amunisi beserta peralatan terkait. Secara terpisah, Pentagon mengumumkan kesepakatan senilai 660 juta dolar untuk menjual rudal Hellfire dan peralatannya. Adapun pengiriman rudal tersebut direncanakan dimulai pada 2028 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.